Bodoh ada begitu nak pilih nama semua. Kemacetan terjadi. Masyarakat dari ibu-ibu, di sini saya akan mengutarakan sebagai hak saya penerima penyaluran bantuan langsung tunai dari dana desa tahun anggaran 2020. Dari sekian lama saya menunggu sekitar 2 bulan, begitu banyak bantuan yang masuk ke desa Hutadame, saya tidak pernah dikasih tahu atau diberitahu ataupun didata ke rumah, saya tidak pernah. Baru udah hari Sabtu kemarin, salah satu dari perangkat desa datang ke rumah memberikan tanda tangan persetujuan. Saya bertanya, ini tanda tangan apa? Tanda tangan ini untuk nanti dana desa mau keluar biar bisa dibagikan kepada masyarakat yang belum mendapat apapun mengenai bantuan COVID. Oke, saya setujui. Bukan berarti di situ saya setuju dibagi hak saya kepada yang lain. Jadi saya tanda tangan. Itu pun undangan hari Senin untuk dibagikan saya tidak dikasih tahu ataupun diberitahu oleh salah satu perangkat desa. Begitu orang banyak berbundung-bundung ke sini, saya ikut dari belakang. Ini ada apa? Ternyata di sini ada pembagian dana. Pembagian dana yang diterakan sebesar 600.000 di atas kwitansi. Begitu nama saya dipanggil, saya melihat kwitansi 600.000 yang harus saya terima. Ternyata saya harus menandatangan kwitansi 600 dan ternyata saya menerima 237. Jadi saya komen di situ, Pak. Kenapa segini yang saya terima? Ini sudah kesepakatan kalian semua, kata salah satu aparat desa. Saya menjawab, saya tidak pernah menyetujui apapun di sini karena saya tidak pernah diundang untuk menghadiri rapat di desa Hutadame. Dan satu lagi, Pak, rumah saya di sini ukurannya 2x3 meter. Ukuran rumah paling kecil di desa Hutadame. Saya memang miskin, Pak, saya akui. Saya melihat banyak rumah yang dilabel keluarga miskin PKH. Kenapa di situ saya tidak mendapat? Saya diam di rumah. Saya jalan keluar rumah melihat ada rumah yang berbentuk beton, keramik, ataupun seperti istana. Itu dikasih label PKH. Kenapa rumah saya tidak dilabel? Saya diam di rumah. Salah satu dari perangkat desa datang ke rumah lagi, meminta data saya berikan. Ini data untuk apa? Ada BLT yang mau turun ke dana desa, ke desa Hutadame. Oke, saya berikan. Saya tunggu, tidak ada nama saya yang keluar. Baru ada lagi aparat desa yang meminta untuk ada katanya keluarga harapan. Saya memberikan data saya, tapi ternyata data saya tidak pernah keluar sama sekali. Dan ada lagi yang meminta dari kesehatan. Ini untuk apa lagi datanya? Untuk mengeluarkan BPJS di masyarakat yang belum ada BPJS-nya. Saya berikan kakak saya. Dan sampai saat ini itu tidak ada. Dan begitu datang bantuan BLT, nama saya keluar. Menerima 600.000. Ternyata yang harus saya terima 237. Saya tidak terima, Pak. Karena saya tidak pernah diberitahu. Saya tidak mau menandatangani yang bukan sesuai dengan jumlah uang yang harus saya terima. Seperti itu, Pak, unek-unek saya. Jadi tolong, Pak, saya dipandang. Saya memang orang yang kurang berada. Saya tidak tahu apa masalah saya di desa ini. Tidak tahu. Tetapi kenapa saya yang begitu harus mendapat bantuan tidak diberikan? Itu tolong, Pak, perhatikan.
kasih. Siapa namanya tadi? Destina Situmayang. Kristina. Izin Pak, Ya, silakan. nama saya Marison Simamora. Saya juga warga desa Utara ini. Bahkan bisa dibilang dari orang tua pun juga di sini dari dulu. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Bupati yang mewakili, Pak Kapolres. Inilah masyarakat Utara Pak Kapolres. Jadi sebenarnya kami di masyarakat ini bukannya tak mulu-mulu Pak, kita aja itu permintaan itu. Tidak ada berkeadilan Pak. Apakah kita setuju dana-dana yang masuk ke masyarakat itu karena COVID? Betul kan Pak ya? Segala dana dikeluarkan negara untuk coronavirus 2019. Mestinya seorang kepala desa seperti si Paulus ini harus PK dia keluhan-keluhan masyarakat di desa Utara ini. Termasuklah saya ini Pak. Sebiji beras pun selama ada COVID, sebiji beras pun Pak Bupati, Pak Kapolres. Satu biji beras pun bantuan dari negara untuk kami tidak ada. Padahal sebagian, saya mau bilang, keluarga dari kepala desa ini semua terdata Pak. Apakah memang uang dia yang mau dikeluarkan itu? Catat aja semua warga desa Utara Ambil. Mau dicoret nanti di bupati bukan urusan dia lagi Pak. Ikan dia yang kenapa? Emang duit nenek dia itu Pak. Mohon maaf Pak ya. Pokoknya Marison Simamora tuliskan aja mau bupati nanti coret di sana kan bukan urusan bapak ini lagi. Jadi selama ada COVID ini, Rp1 kalau memang mengenai uang rupiah, 1 biji beras kalau memang mengenai dana PK tidak pernah ada Pak. Jadi tibalah ini, memang nama keluarga saya tidak terdapat itu di sini. Datanglah orang rumah ke sini Pak. Kutanya istriku, di dalam kwitansi katanya 600.000 Pak Bupati. Ternyata yang sampai 237.000. Pak sakit Pak, yang lain 21.200.000 dia dapat Pak untuk COVID ini yang di kantor pos. Apa salahnya dana desa ini dia bijaksana lagi kepala desa, dibagi rata semua. Jangan menghitung persen-persen, kan ada kebijakan Pak, itulah yang kita sisalkan. Seandainya memang PK ini kepala desa kepada masyarakat ini tidak akan terjadi seperti ini Pak. Jujur, banyak di sana yang lain aman Pak. Kenapa di sini ada ribut ya? Sudah nggak ada lagi mau mengadu ke camat pun itu aja nih alasannya. Mau mengadu ke sosial pun itu aja nih alasannya. Yang penting kami ini nggak perlu alasan, kami dapat itu aja. PNS pun di sini mendapat Pak PNS, walaupun udah pensiun. Bagaimana ini? Sementara kita yang nggak ada PNS ya, nggak ada 1 biji beras pun Pak Bupati. Tolong ini didengarkan di masyarakat ini. Kalau enggak, pasti nanti marah lagi masyarakat, marah lagi. Kan capek itu. Aku pun mau kerja, istriku kutinggalkan di gunung sana gara-gara ini Pak. Jujur Pak, di Nagajuang sana, ke puncak sana kami bertahan. Istriku di sana sekarang udah mau minta beras pun nggak bisa kubawa. Tapi karena ada ini kesempatan, biar bapak-bapak semua tahu keluhan masyarakat desa Utara Ambil. Yang lain ya nanti banyak ini masyarakat. Keluhanku itulah Pak. Tidak pernah namanya bantuan coronavirus untuk saya, keluarga saya, Marison Simamora. Saya juga berdoa sama Tuhan, biar ini virus corona ini cepat selesai. Tapi kalau memang begini caranya, bagaimana? Dan yang lain-lain, mau beras, mau apapun, tidak pernah Pak saya dapat. Itu makanya inilah puncaknya Pak. Pak Camat pun udah berapa kali mungkin rapat di sini. Nah, alasannya itu aja formalitas doang. Yang penting kami sampai udah dapat 600 aman itu pulang itu sih. Ini 237.000 orang sudah 1.200.000. Emang kami nak tidur di negara ini Pak? Kartu keluarga lengkap, KTP lengkap Pak, bukan maaf kata Pak Kapolres, bukan PKI kami di sini bukan. Sama dengan kakak itu kepala di sini. Kenapa kami dapat 237, yang lain 1.200.000? Mohon penjelasannya itu, tapi penjelasan itu yang masuk di akal Pak. Nanti ribut lagi masyarakat, capek kita Pak. Saya rasa untuk saya sekian dan terima kasih. Yang lain. Terima kasih ya. Kita untuk sementara dua ya, biar kita dengarkan penyampaian keterangan agar terjadi penyampaian objektif. Kita minta kepala desa habis PKH menjawab dan juga PLD dan PLD untuk mekanismenya ya. Dan ketentuan pemerintah ada beberapa poinnya Pak Menapik. Itulah dasar hanya keputusan yang. Tapi biarpun begitu,
saya dukung. Ini saksi bisu, saksi kita semua. Kalau 21% itu hitungannya dari dana desa, cuma tercover 80 kakak. Sementara desa kita di Utadami yang belum dapat bantuan dan tersentuh sama sekali 140. Nah, ke depan setelah ini kita apakan ini? Apakah yang 80 ini yang kita serahkan dananya ke yang bersangkutan atau kita bagi rata? Itu biar kita sama-sama dengar. Nanti di kemudian hari biar tidak terulang seperti itu. Itu yang saya tanyakan kepada masyarakat saya yang saya hormati, yang saya cintai, seperti yang sampaikan Pak Tabat barusan. Betapa tidak logis 200 sekian, sementara itu sudah berdasarkan musyawarah beberapa orang. Kedua, itu sudah berdasarkan persetujuan dari yang 56 yang bersangkutan. Terus kenapa betul kita dipolitisir kalimat ini? Nah, jadi saya harap ini cepat selesai. Saya akomodir permintaan bapak-bapak semua sesuai dengan ketentuan 21% itu angkanya 80 kakak. Nah, 80 kakak ini kita apakan? Nah, dari 56 kita alihkan ke 80. Nah, ke depan ini kita bagi rata atau macam mana? Biar di sini semua bapak-bapak ibu yang terhormat. Jangan dipolitisir. Bagaimana? Karena ada masyarakat kita begini, saya tidak terima 600.000. Maaf. Ya. Maksud kepala desa politisir apa ini? Kenapa? Pertanyaannya tadi dari 56 itu namanya ditempel nggak? Siapa aja yang dapat? Nggak ditempel kan? Siapa nggak yang dapat? Ya, ada yang bilang tadi saudaranya semua yang dapat. Masyarakat apa nggak bingung? Setabi itulah. Yang layak dapat apa yang tidak kan harus tahu masyarakat. Setabi itulah. Mungkin 50 nggak dong do tugas sertai. Kenapa kepesertanya masyarakat yang lain perlu tahu? Tak selesai Biro. Mau berapa tahun bikin data 56 orang? Jadi, oke bang, lanjut ke bang dah. Persarga kita bang. Ate, mana bang Doko? Dah, udah maju abang, udah mulai maju. Jadi dok berapa nak 21%? Baru dana desa 21%, maksimal 25%. 21%. Kalau 21% saya itu barusan pakai HP. Itu yang tercover cuma 80 kakak, 80 penerima. Sementara tadi saya ulangi, yang belum mendapat bantuan di kita ini 145. Kita apakan ini? Apakah kita bagi rata? Maaf Pak Kades, memang dana desa itu cuma untuk yang 85 orang itu. Dana desa itu milik desa Utadami itu Pak. Bukan milik yang 80 orang itu. Milik, namanya dana desa, milik desa Utadami. Musyawarah desa. Benar. 25% maksimal, baru 4% ke penanggulangan COVID, 20%. Iya, yang sisanya itu. Sisanya berarti lebih 75%. Dana desa. Nggak usah hitung-hitungan lah. Nggak usah dulu hitung-hitungan dulu, biar Nah, dapat diulang setabi. Maksudnya ada penerjemahannya berbeda-beda. Tapi asal kita clearkan sonar. Ginilah Pak Kepala Desa, yang tercatat 56 orang itu yang dana desa itu. Masa orang itu dapat 3 bulan, yang saya ini nggak ada nama sekalipun. Dan roda B4 atau keping itu keluar. 237. Ale nggak bagi rata, nakin tahu lagi. Lebih bagus, nggak usah dikasih, jangan dibikin kwitansi 600 yang dapat sekian. Bikin 237 di situ, masyarakat aman. Ale laporan tuh kapal. Ini kalian berbeli kwitansi 600 yang dapat 237. Jadi sekarang bang, solusi nama kita tahu dulu ya. tetap dulu. Pertemuan berikutnya. Jadi, kalau megang 80 alat donat terdaftar, bagaimana kita setuju dibagi rata atau khusus yang 80? Ini bukan musyawarah, jangan sekarang itu. Ini kasus. Dah, semua udah tulang, setabi. Nggak bisa dibicarakan itu, musyawarah sendiri bicarakan itu. Bukan di sini. Oke lah, udah bisa. Oke, bro, lanjut. Bapak Camat yang kami hormati, dan juga bapak-bapak dari kabupaten, dan juga dari kepolisian, kami sangat sebenarnya malu di desa Utadami ya, masyarakat Kristiani yang sebenarnya tidak bisa mengadakan begini. Tapi ya, karena memang kesalahan daripada masyarakat itu akibat daripada COVID ini, akhirnya beginilah yang terjadi. Memang sewaktu beberapa bulan yang lalu, sewaktu penerima bantuan bansos itu sudah berapa orang? 56.
Memang dulunya waktu tahun 2005 zamannya Pak SBY, kita tunggu dulu, mewakili daripada Desa Hutarame, data BPS Badan Pusat Statistik 52,90% Desa Hutarame desa termiskin di Madinah. Karena saya mewakili dari sini perwakilan. Jadi kok turun ke tahun 2020 kok sangat sedikit kali 50 sekian. Padahal kita tahu kenapa masyarakat kita ini karena memang lebih daripada setengah penduduk kita ini ke gunung. Bagaimana sebenarnya